Selanjutnya kita lanjut dengan baca kita dari kajian kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikumpulkan kembali dalam serangkaian kajian subuh yang sebelumnya sudah sholat subuh berjamaah dan membaca Quran, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian subuh. Pada kajian subuh kali ini ada memberi ilmu dan penerima maupun pencari. Allah menjanjikan akan surga pada orang-orang yang selalu mencari dan meninggal dalam kondisi mencari ilmu. Itu ya Ustaz. Dipersilakan mendengarkan dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Bapak. Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji marilah kita bersama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan naungan, lindungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mengisi ruh kita dengan ilmu. Sebab ruh butuh nutrisi dengan ilmu, qalbu perlu nutrisi dengan dzikir, nafsu perlu nutrisi dengan mujahadah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, seimbang antara jasad dan ruh itu akan berjalan seiring bersama-sama. Tidak sedikit jasadnya itu sehat, tapi sebenarnya ruhnya itu sakit. Ruh perlu makan, jasad juga perlu makan. Maka dengan demikian kedua-duanya harus sejalan, seiring dan seimbang, sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun menyampaikan dakwahnya di Makkah Al-Mukarramah. Setelah diteliti isi kajian, isi ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah baginda Rasulullah di Makkah selama 13 tahun, yang ditanamkan dari ayat-ayat itu berkaitan dengan tauhidullah, berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun kemudian di Madinah, baginda Rasulullah kemudian banyak berkaitan dengan ibadah sosial, ibadah mahdoh itu di Madinah. Nah, 13 tahun yang ditanamkan baginda Rasulullah adalah tauhid. Hakikat dari tauhid itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya ketika ada ayat perintah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ketika ada ayat dalam Al-Qur'an disampaikan wahai manusia ubudu rabbakum, kalimat ubudu
fi'il amar itu maknanya ditafsirkan oleh para ulama tidak bermakna dengan ibadah, tetapi ayat wahidu, bertauhidlah, mengenallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu mengenal dulu, sebab oleh ahli fikih tidak sah orang beribadah kalau tidak bertauhid, tidak beriman. Nah, jadi iman dulu. Nah, hakikat iman, hakikat tauhid itu adalah makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kan batin. Nah, kalau dohir, ilmu dohir itu ada fikih. Kalau dulu ini sah atau tidak, pertanyaannya kan begitu. Kalau zaman sekarang ada dalilnya enggak, mana menurut sunnahnya enggak, bahasanya seperti itu. Maka ilmuwan, cendekiawan ya harus paham berkaitan dengan pondasi ayat, dalilnya, dalil naklinya, dalil syar'inya harus paham. Nah, maka ketika orang bergelut di dalam bidang fikih, bergelut di dalam dalil, itu ada lagi yang lebih arif. Itu pada hakikatnya kedepannya setelah fikih paham itu, yaitu ada toriko. Kalau orang toriko itu sudah jelas bermadhab, sudah jelas dalam ibadahnya apik gitu. Apik. Jadi fikihnya dipakai, tasawufnya dipakai, akhlaknya dipakai. Nah, maka ketika orang mengatakan tidak mengenal Allah berkaitan dengan kegiatan sholat, kegiatan ngaji, itu bahasanya ritual. Jika orang menunjukkannya ritual kan gitu ya. Itu bahasanya ritual, padahal di situ adalah pengabdian dan penghambaan, ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan, kepatuhan itu akan nikmat rasanya kalau yang ditunduki, dipatuhi, disembahnya kenal. Nah, maka Rasulullah menanamkan kenal dulu dengan Allahnya, tauhid dulu dengannya. Nah, hakikat dari tauhid itu ya makrifat, mengenal Allah. Salah satu contoh, kita punya dalam satu organisasi, kita punya gunungan, punya pimpinan, memanggil, menyuruh, kita kenal siapa yang manggil, siapa nyuruh, pasti kita akan cepat-cepat melaksanakan suruhannya, betul nggak? Kira-kira begitu, pasti. Dunungan mau dihormat, anu ngagaji, kauran, kemudian manggil, nyuruh, kita pasti mau. Kenapa? Karena kita kenal dia itu dunungan kita, mengenal gitu. Jadi kalau mengenal itu, kalau kenal dunungan kita, nyuruh itu kita cepat melaksanakannya, enggak lalai. Kenapa? Karena dunungan. Bisa ditakut marah atau gajinya nanti dikurangi. Kenapa? Karena kita kenal bahwa itu adalah dunungan kita. Kita kenal dengan dunungan kita. Nah, begitu juga kalau kita kenal dengan yang kita hormati, gitu. Kita hormati, misalkan Pak Presiden kan begitu berkunjung ke Jawa Barat, ke Masjid Al-Jabar, pastikan orang-orang, para pimpinan-pimpinan dari gubernur, kan Polda, polisi itu pasti menyiapkan, siap-siap di jalannya, disiapkan apa namanya patrolinya, kemudian pengawalnya pasti disiapkan. Kenapa? Karena kita kenal siapa yang akan datang. Itu pasti penuh dengan persiapan, dipersiapkan dengan matang. Sebab siapa ya? Karena yang datang adalah pimpinan. Nah, itu pasti segala pun bentuk apapun akan diperbuat dengan ya tentunya dengan apa namanya, dengan penuh kesungguhan, kan begitu. Nah, karena kita siapa? Karena kita kenal, sehingga kalau pimpinannya, dunungannya yang kita kenal, yang memberi gaji kita setiap bulan, yang memberikan kartu sehat, apa namanya, gratis ke karyawannya, kemudian yang memberikan hadiah dan insentif kepada kita, tentu kita akan hormat kepada pimpinan itu, kepada dunungan kita itu. Pasti akan hormat, sebab dia sering ngasih hadiah tiap bulan,
sering ngasih hadiah kalau kerjaan tercapai, sering ngasih hadiah kalau tugas-tugas terlaksanakan dengan baik. Tuh bager banget Dunungan. Sehingga kalau Dunungan manggil kita aja, ini suara, ini manggil saya, pasti dia cepat-cepat. Nah itu, kenapa? Karena kita kenal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, begitu pula ketika ada panggilan adzan untuk melaksanakan sholat, panggilan adzan melaksanakan sholat, kalau kita kenal siapa yang manggilnya, tidak melihat orangnya, melihat mendengar yang manggilnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalau kita kenal itu akan segera melaksanakan ibadah sholat itu. Itu pasti. Kalau kita kenal, itu pasti. Sebagaimana tadi ketika ada perintahnya kita laksanakan, baik itu terburu-buru atau apapun pasti akan segera. Ketika ada panggilan mengeluarkan zakat, pasti kita akan keluarkan dengan apa? Dengan tulus dan ikhlas. Karena ini ya nanti dia kasih lagi kan gitu. Kalau kita keluarkan ya dia nanti akan kasih lagi. Kalau kita berbaik kepada teman, kepada tetangga, insya Allah besok juga saya dapat lagi, nanti digaji lagi, kan begitu. Begitupun kalau kita kenal dengan Allah, apapun perintahnya, kaki ini tidak akan pernah lalai. Jiwa ini pasti akan terpanggil, jiwa ini pasti akan datang. Kenapa? Karena kita kenal siapa yang kita sembah. Maka yang enak itu menyembah Allah itu ya kenal dulu Allahnya. Makanya pada malam Jumat kita ngaji Tijanud Daroni salah satunya. Untuk apa? Memahami sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz di Allah, di Rasul. Sehingga kalau kita tahu itu semakin dalam, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Di dalamnya adalah hakikat dari tauhid itu makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ilmu tauhid, awal wajibin 'alal insani makrifatul ilahi bistiqani. Itu yang enak. Jadi kalau kita sembah, kita sujud, kita mengangkat dua tangan, kita ruku, karena kita kenal siapa yang kita sembah. Oh, dan yang segala-galanya. Kenal gitu, kenal kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kenal itu pasti akan mudah taat. Perintah sedekah mudah bersedekah, berbuat baik mudah untuk berbuat baik. Begitu. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita kenal di dunia gitu kan, insya Allah nanti di akhirat pun Allah akan mengenal kita. Allah akan mengenal kita. Bisa terbayang ketika butuh pertolongan dari seseorang, sama sekali kita tidak kenal dengan siapapun. Misalnya sama sekali kita tidak kenal dengan siapapun, pasti akan kesusahan. Maka nanti kalau kita di akhirat, di dunia sudah mengenal Allah, di akhirat kita butuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh pertolongannya. Nanti boleh jadi ditanya, itu siapa? Kamu siapa? Kenal gak dulu ketika di akhirat? Pernahkah kamu menyembahku? Pernahkah kamu sujud kepadaku? Pernahkah kamu beribadah kepadaku? Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita nanti di akhirat tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sakit hatinya. Allah pun sama gitu, Allah pun sama. Ya, kamu kan di dunia juga kamu tidak pernah kenal dengan aku. Kamu kan tidak pernah ada di masjidku. Kamu kan tidak pernah ada dalam majlis taklimku. Bagaimana aku bisa mengenalmu? Naudzubillahi min dzalik. Nanti kalau di akhirat Allah tidak mengenal kita, akan siapa yang menolong kita? Nah, maka ini penting mengenalkan makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Ini penting mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Maha memberi, dan yang memberi rizki, dan yang yang memberikan sehat, dan yang memberikan usia, yang memberikan umur kepada kita. Kalau kita tidak kenal Allah, maka nanti bagaimana Allah mengenal kita di akhirat? Kalau kita tidak pernah bersujud di rumahnya, di masjidnya, lalu
kita nanti bagaimana Allah mengenal kita di sana. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, setelah sadar akan itu semua, muncullah akan rasa taubat di dalam diri kita. Taubat dari dosa yang telah lalu, tobat dari ucapan, tobat dari lisan, tobat dari perkataan, perbuatan. Maka yang akan muncul, yang akan mewujud adalah akhlakul karimah secara zahir, secara batin. Maka wajib kita makrifat dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghaturkan perbuatan, menghaturkan sholat, menghambakan bacaan Al-Quran, beribadah, bersedekah, kalau sudah kenal dengannya, kita pasti akan rela, kita pasti akan ridho, karena diawali dengan kenal dulu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, penting kita kenal dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma umiru illa liya'budullah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun di sana itu ada yang memaknai liya'rifuni, untuk mengetahui, untuk mengenalku. Kalau sudah kenal enak begitu. Kalau sudah kenal enak. Apalagi kalau tahu cintanya, dia cintanya sangat banget kepadaku. Maka ketika mempersembahkan sesuatu yang kita lakukan, ibadah kita penuh dengan cinta, itu enak. Sholat dilakukan penuh dengan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Dat yang maha segala-galanya. Dia yang memberikan rezeki, dia yang memberikan umur, dia yang memberikan sehat, dia yang memberikan kita segala-galanya. Bagaimana mungkin kita bisa menolak permintaannya? Nah itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, qalbu kita, batin kita perlu dikenalkan dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang yang malas? Kenapa banyak orang yang hura-hura? Kenapa orang yang banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hakikatnya dia belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau di dunia kita tidak kenal, bagaimana nanti di akhirat? Butuh pertolongannya. Yang butuh sholat bukan Allah, adalah kita. Yang butuh dengan tahajud bukan Allah, tapi kita. Yang butuh dengan sedekah itu bukan Allah, tapi kita. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah kenal dengannya, kalau sudah makrifat dengannya, maka yang kita keluarkan, yang kita lakukan, insya Allah akan penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, tidak akan ada keterpaksaan. Nah, itu batin ya, itu batin. Jadi kan Imam Al-Ghazali dalam Ihya ada dohirnya, ada batinnya. Ini batin ini yang jarang kita sentuh. Ya, batin ini yang jarang kita perbaiki. Batin ini kalau di kepala itu kan kita jejali dengan ilmu untuk menambah wawasan. Tapi ilmu pun tidak akan ada nilainya kalau tidak diamalkan, kalau tidak berbuah. Jadi maksudnya nambah ilmu itu dalam rangka ibadah, sebab syariat di dalamnya hakikatnya adalah ilmu dan amal. Seorang sholat tanpa ilmu tidak bisa diterima. Orang tahu ilmu tentang sholat tapi tidak sholat. Nah, banyak kan kalau anak-anak kita di sekolah nilai fikihnya 100, nilai nilai tentang sholatnya 100 tapi tidak sholat. Apa nilainya? Apa maknanya nilai 100? Kalau tidak sholat? Nah, ini kan sudah banyak yang dilupakan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Wajib yang pertama kepada manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pada setiap kajian kita malam Jumat itu kita mengenal ma'rifatullah melalui sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya dalam salah satu makalah, kalau dalam adkarannya ini dan nanti berkaitan dengan sholat, ini dalam irsyad ibadnya an ba'dil hukama al-maqalatu salisah an ba'dil hukama al-ma'lum arba'atun qabihatun. Ada 4 yang jelek, tetapi
Tetapi ada 4 pula yang itu lebih jelek. Jadi 4 itu jelek. Dan yang ada lagi yang lebih jelek. Dan ada 4 yang bagus dan ada lagi 4 yang lebih bagus. Nah, ada lagi 4 yang lebih bagus. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang 4 yang bagus dan 4 yang jelek salah satunya adalah al-haya'u minar rijal hasanun ay husnun. Al-haya'u punya rasa malu itu bagus. Minar rijal husnun, punya rasa malu dari laki-laki itu adalah bagus. Malu itu sebuah sikap yang dengan keadaan sikap psikologis itu orang tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat dirinya terhina dan tercela. Berarti kan itu malu. Nah, malu juga termasuk sebagian daripada iman. Kalau laki-laki punya rasa malu itu bagus. Akan tetapi walakinnahu minal mar'ah ahsanu. Tetapi kalau rasa malu itu ada pada perempuan itu lebih bagus. Itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. Laki-laki punya rasa malu bagus, tapi kalau rasa malu adanya di perempuan itu lebih bagus. Kenapa hari ini di medsos, di FB, di IG, dan macam-macam di dunia maya di situ orang sudah punya tidak rasa malu, baik laki-laki ataupun perempuan. Mohon maaf, yang LGBT kan pernah diwawancara dalam Nikita Mirzani menyatakan belak-belakan dan lain sebagainya, yaitu itu sesuatu yang sangat risih kan gitu sebenarnya. Ketika dia wawancara itu, pernah dengar nggak wawancaranya? Nggak dengar kan ya? Itu dia wawancara tuh yang LGBT itu, na'udzubillahi min dzalik, tidak pernah punya rasa malu. Makanya dulu kenapa zaman Nabi Lut itu dihujani oleh batu? Ya karena orang yang sudah tidak punya malu, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan sudah tidak punya rasa malu lagi, cuman pakai cawat kan begitu, orangnya semuanya kelihatan, tapi kan bangga mereka. Itu kan sudah tidak punya rasa malu. Laki-laki punya rasa malu menutup aurat bagus, tapi kalau menutup aurat dari perempuan itu lebih bagus. Coba hubungannya kan begitu ketika iklan odol yang ditemukan bujur kan begitu, nggak ada hubungan sebenarnya kan begitu. Jadi iklan kenal kan gitu, nggak lewat kan gitu, tapi tadi baju tadi celana kan gitu, itu kan sebenarnya sudah tidak ada rasa malu. Nah ini hilang malu itu maka hilang iman begitu. Orang sudah hilang malu, hilang iman. Sebab malu itu bagian daripada iman. Melakukan perbuatan dosa di hadapan banyak orang itu sudah hilang rasa malunya. Ya ini sudah pertanda kan alamat dekat kiamat. Orang melakukan zina di kerumunan orang yang banyak sudah tidak ada rasa malu lagi. Nah itu pertanda bahwa ya sudah rusak moral. Malu sudah hilang maka akan rusak moral. Moral akan rusak. Norma-norma akan rusak. Akhlak menjadi rusak karena malu sudah menjadi hilang di hadapan manusia. Kalau dulu kan nggak mau malu sama kalau sekarang orang sudah tidak punya malu lagi. Urat malunya sudah hilang. Nah kalau urat malunya sudah hilang maka merajalela perzinahan, merajalela permabukan, merajalela maksiat di mana-mana. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu. Orang buang sampah sembarangan karena malunya sudah tidak ada. Padahal membuang sampah sembarangan termasuk kezaliman yang nyata. Gara-gara membuang sampah sembarangan di jalan bukan pada tempatnya, orang jadi cilaka. Pan dia punya dosa tuh dari cilakannya orang. Membuang sampah sembarangan
ke kali menjadi banjir. Kan itu juga sebuah kezaliman yang nyata. Mestinya sampah dibuang pada tempatnya, mestinya saluran air itu bersih dari kotoran-kotoran, mestinya di Kedung ini menjadi hilang tempat saluran airnya. Itu kan sebuah kezaliman yang nyata. Ngabanjirkeun ka batur kan gitu. Rusak batur, tidak terasa kezaliman yang sedikit itu justru akan menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Boleh jadi kan sisi finansial, sisi duniawi, sisi kekayaan bisa jadi lebih banyak, tapi sebenarnya dia tidak pernah tenang kalbunya, tidak pernah tenang hatinya, tidak pernah tahu apa yang dia milikinya nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau sudah malu, itu nanti ngepeknya kemana-mana gitu. Itu hilang rasa malu, tidak punya adab kepada kedua orang tua, tidak beradab kepada orang yang lebih tua, tidak punya akhlak kepada yang bawahan, tidak punya akhlak kepada teman. Kalau al-haya'u ini sudah hilang, maka laki-laki punya rasa malu bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau al-haya'u itu, kalau rasa malu itu ada pada wanita. Jadi kan hari ini wanita kan dieksploitasi kan begitu ya, gambarnya dieksploitasi. Maka untung wanita-wanita muslim itu kan ditutup kan gitu, berhijab gitu. Berhijab teh lain hati nutupan kutu, oh siapa ditium, non ditium apa loba kutuan, lain loba kutuan. Justru di hijab itu menjaga kebersihan. Saya kasih contoh. Ada permen 4, yang 3 dibuka, yang 1 masih dibungkus, dialungkan karena kesi, didikendi ka urang. Disuruh makan yang sudah terbuka atau yang masih dibungkus? Yang masih dibungkus. Kenapa yang masih dibungkus? Karena terjamin. Itu sebabnya kenapa kita itu berhijab. Itu maksudnya. Jadi kita itu lebih terjamin, lebih suci. Gitu, lebih suci, lebih bagus, lebih terjamin. Maka kenapa kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala muslim itu seperti itu maksudnya seperti itu, lebih terjamin, lebih terjaga. Bukan berarti cuma Ustaz loba itu kalau anu itu anu di kudung itu kalau mutil kan begitu kan, mutil di Alfamart sebagainya. Ditium wae geus mutil komo atuh. Nah gitu maksudnya. Maka dijamahimukumullah al-haya'u, kalau ada rasa malu itu masih ada, pasti akan menghindarkan korupsi, pasti tidak akan semena-mena, pasti segala sesuatunya akan diperhitungkan kalau al-haya'u ini masih ada. Nah, al-haya'u dari laki-laki itu bagus, kalau perempuan itu adalah ahsanu, itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, wal adl ayat tawasud min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara ay dawil wilayah ahsanu. Yang kedua yang bagus itu adalah bersikap adil, tawasud, bijaksana. Bijaksana dari seorang laki-laki. Bijaksananya seorang laki-laki yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya wilayah, yang tidak punya kepemimpinan yang dipimpin secara sebutnya lebih banyak, adil itu bagus. Akan tetapi ketika adil hadir minal umara, dari pemimpin atau wilayah, yang ahsanu itu lebih bagus. Nah itu lebih bagus. Kita adil terhadap diri kita itu bagus. Adil menggunakan waktunya istirahat. Mata butuh istirahat, hati butuh istirahat, fisik butuh istirahat. Kita adil memberikan hak-haknya, sepertiganya untuk istirahat, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk kerja. Membuat itu semua adil itu bagus untuk diri kita, untuk individu, mengurus individu saja, keluarga. Suami bijak, arif,
di dalam berkeluarga, terhadap anak itu bijaksana, bijaksini, terhadap istri bijaksana, bijaksini, semuanya arif dan bijaksana. At-tawasut, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tawasut. Nah itu bagus, tetapi akan lebih bagus kalau adil itu atau wasut itu adalah pada umarok. Itu lebih bagus. Jadi kalau umarok seorang, sebab kan adil secara pribadi itu biasa, tapi lamun ada seorang pemimpin itu adil untuk semuanya, itu adalah lebih bagus. Sebab kadang-kadang kalau sudah menjadi pemimpin itu kan lupa kepada yang dipimpinnya, karena dia daerahnya daerah A, daerah B, padahal pemilihannya ke daerah C. Tapi karena daerah C bukan memilih dia jadilah pemimpin daerah C, dibiarkan. Itu tidak tawasud, itu tidak adil. Meskipun demikian, kalau sudah jadi pemimpin itu milik umat, milik seluruh, tidak hanya memimpin kelompoknya. Nah, ketika tawasud ada pada dirinya, pasti akan seimbang. Dan itu ahsan. Kenapa bisa ahsan? Sebab satu yang dipimpinnya lebih banyak, umaro yang dipimpinnya lebih banyak, kemudian yang berbedanya juga lebih banyak. Tetapi kalau sudah bisa tawasud, adil, menjamin semuanya mendapatkan hak yang sama, itu ahsan, lebih bagus. Kenapa bisa lebih bagus? Karena perjuangan untuk bisa adilnya pun itu sangat berat. Itu berat. Pemimpin itu, menjadi pemimpin itu berat. Bisa kebayangkan masalah. Coba presiden kata Dinasti Rana, ngurusnya se-Indonesia 265 juta penduduk Indonesia diurus kuku sila sorangan misalkan. Itu kan kebayang. Jadi kalau tidak adil itu ya itu bisa kebayang nanti di akhirat. Makanya imam yang adil, yang adil itu ya termasuk nanti yang pertama akan masuk surga. Nah kalau tidak adil, wah itu kebayang pertanyaannya. Kebayang kan nanti pertanggungjawabannya, hak-hak rakyatnya, hak-hak yang dipimpinnya nanti akan diperintahi pertanggungjawabannya. Sebab kan seorang pemimpin itu ya dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Hak rakyat sampaikanlah kepada rakyat. Bisa arif, bisa bijak, itu ahsan, lebih bagus. Sebab untuk bisa arif dan bijak itu susahnya luar biasa. Jadi kalau juga pemimpin itu tidak hanya memimpin kelompoknya, gitu, karena kelompoknya, karena organisasinya, karena partainya, hayu we tanu dibelean proyek teh, hayu we tanu dititahan teh. Karena dia punya dulu mendukung saya, maka dia angkat jadi komisarisku. Karena dia mendukung saya, maka dia angkat jadi kepala A, kepala B, kepala C. Sementara yang lain itu dibiarkan, itu tidak adil. Dan ketika pemimpin adil, itu ahsan. Pemimpin yang tawasud itu ahsan, arif dan bijak. Begitupun kita di dalam menghadapi semua masalah, kita harus arif dan bijak. Kadang-kadang kan kita tidak arif dan bijak. Justifikasi A, justifikasi B, padahal baru hak, belum tentu benar. Nah kita juga harus arif dan bijak menghadapi yang ada di media sosial. Kadang-kadang tidak arif dan bijaknya seperti ini. Kalau kita hitung 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 1, misalkan 2 tambah 1 3, 4 tambah 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, terus sampai 10 benar. Tapi nomor 1 tambah 1 hasilnya 1, itu yang dilihat, itu yang salah. Jadi bener teh salah nabae gitu. Padahal nu bener salah pan salah hiji, nu kalian teh salah nabae, kan begitu. Kalau kita lihat orang lain, yang terlihat orang lain itu kan salah terus, salahnya terus. Sementara kebaikannya kita jadi hilang. Boleh jadi kita berjuang bersama-sama dengan teman, dengan yang lainnya, bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Ada kesalahan satu saja, kita menjadi tidak adil, tidak bijak, menjadi musuh. Padahal salahnya cuma satu. Bari itu pun tidak disengaja, tapi yang terlihat salah nabai, kan begitu. Kesalahannya terus
bijak. Karena noda setitik rusaklah semua silaturahmi. Ada banyak yang begitu, banyak gitu. Gara-gara diberi pinjam duit jadi permusuhan begitu dengan tetangga. Padahal selama ini baik, sok mere, sok naon dan sebagainya gara-gara hiji. Eta teu merek misalkan hiji gara-gara hiji eta jadi teu akur gitu kan, salah lembur teu akur jeung baraya. Putus silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kan tidak arif, tidak bijak. Kadang-kadang kan kita juga terhadap anak harus bijak. Terhadap anak harus bijak kan begitu. Belajar A, belajar B. Kesalahan hiji aja nu didondolet eta we nu salahna pangban. Padahal ada yang baiknya. Istri begitu setia selama ini, kesalahan hiji dicarekan laknat dasar, dipepeg irungna nepikeun ka bebeja ka Hotman Paris kan begitu. Itu kan bisa jadi tidak arif, tidak bijak. Padahal kesalahannya cuma satu. Tapi karena kalau tidak arif, tidak bijak berarti didulu dengan nafsu, maka tawasud itu menjadi hilang, bijaksana itu menjadi hilang, pertemanan itu menjadi hilang. Nah, maka kalau seorang laki-laki itu arif, pemimpin arif untuk dirinya, rijal yang tidak punya komunitas, tidak punya pimpinan itu bagus. Tetapi kalau minal umaro itu ahsan, lebih bagus. Kemudian wat taubatu minasyai hasanatun walakinna minasyai ahsan. Nah, yang ketiga, taubat itu arruju ila Allah Ta'ala, yaitu arruju ila Allah Ta'ala, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang dicelanya, kemudian sumakiyam bikul haqi ta'ala, kemudian melaksanakan, menjalankan semua hak-haknya Allah Ta'ala. Minasyai hasanatun. Orang yang sudah tua, syekh, hari syekh sudah tua gitu kan, syekh. Dari syekh yang sudah tua, tobat. Saya 70 tahun ke masjid terus gitu kan. Setiap sholat itu bagus, itu bagus. Itu bagus. Tetapi ada yang lebih bagus. Itu kalau taubat itu yang dilakukannya adalah minasyabi, dari pemuda, ahsanu, lebih bagus. Orang yang sudah tua, orang yang sudah berusia, sudah berumur, sudah semakin tua, misalnya ya udah syekh gitu, udah suyuh, udah tokoh-tokoh, itu mau ke masjid, taubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sholat 5 waktu, itu bagus. Tetapi kalau itu ada dari seorang pemuda, ada dari pemuda yang masih remaja, SMP, SMA, mahasiswa, daek ke masjid, rajin ke masjid, itu ahsan, itu lebih bagus. Kalau sudah tua kalau sudah wajar, itu biasa. Tetapi ada yang luar biasa, maksudnya ini ahsan itu luar biasa. Yang luar biasa itu kalau pemuda itu ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kadang-kadang kan kita tidak arif, tidak bijak terhadap diri. Perjalanan yang begitu jauh melelahkan, mampu kita tempuh. Tapi kalau ke masjid yang hanya berapa kilometer atau berapa ratus meter, kita tidak mampu. Itu berarti tidak bijak terhadap diri kita. Orang yang sudah tua, orang yang sudah renta, sekarang sudah tobat, baru banyak ke masjid, banyak ikut sholat berjamaah, banyak ikut taklim, banyak ikut ngaji, bagus. Tapi kalau itu ada dari pemuda, subuh berjamaah rempet di masjid, itu ahsan, lebih bagus, itu luar biasa. Dan itu sebenarnya bagaimana kalau dia orang tua itu wajar karena tuntutan. Nanti orang setelah tua itu akan kembali lagi imannya menguat, akan kembali lagi menjadi baik, akan kembali lagi menjadi bagus. Itu bagus kalau sudah tua itu bagus. Tetapi ada yang luar biasa, ada yang lebih bagus kalau yang ke masjidnya itu adalah pemuda. Ya, anak
SMP, SMA, anak mahasiswa, usia itu kalau ke masjid, rajin ke masjid, itu ahsan, itu jempol itu kan kalau sekarang emosinya itu jempol lagi buat tangan diangkat naik ke luhur kan gitu, banyak jempolnya, itu ahsan, itu lebih bagus. Makanya agar menjadi anak-anak kita lebih bagus ya dari sejak kecil kita biasakan. Ya kalau di pesantren itu wajar kan ya, kalau di pesantren wajar karena terkondisikan, karena terbimbing dengan murabinya, sholat 5 waktunya bisa di masjid. Tetapi ada yang lebih bagus kalau tidak ada murabi, tidak ada di pesantren, tapi dibiasa-biasa, tapi pemudanya biasa ke masjid. Itu ahsan, itu keren kan gitu, itu keren. Sholat subuh berjamaah, 5 waktu berjamaah selama ada dan dekat dengan masjid. Nah itu ahsan, itu lebih bagus. Sebab nanti kenapa bisa lebih bagus? Sebab yang masih masa muda-muda yang begitu kan, wah kan lagi pada tinggi-tingginya keinginannya, pengen main kemana, itu pemuda wajar karena pemuda. Tetapi yang lebih bagus pun jika pemuda itu mengendalikan semua itu untuk memperbanyak tobat di masjid, tobat melaksanakan ibadah, tobat dari dosa, itu ahsan. Masih kecil tahajudnya sudah keren, itu keren gitu. Usianya SMA sih tapi dia ahli tahajud, itu keren. Usianya SMA sih tapi dia sering menghatamkan Al-Quran, itu keren. Kalau orang yang sudah tua bacaan Al-Quran itu bacaan Al-Quran setiap hari 1 juz, itu keren, itu bagus biasa. Tapi kalau pemuda punya bacaan Al-Quran setiap malamnya atau setiap harinya 1 juz, itu ahsan, itu lebih keren. Jadi ke masjid itu keren, tidak ke masjid tidak keren kan begitu. Maka kalau anak-anak kecil kan maghrib di sini banyak. Nah, kalau sering saya sampaikan yang di masjid itu yang di depan sholatnya dan tidak ribut itu ganteng. Mereka kan pengen disebut ganteng. Yang tidak ribut tidak ganteng. Makanya aman gitu kan, masjid dia aman teribut. Sebab mereka disebut jadi ganteng kan gitu. Itu memang budak detik. Tapi lah mengenai sekolah, bapak yang ini kan keren kan, bapak ganteng, nggak cocok kan gitu, nggak cocok. Tapi kalau anak-anak, keren kan gitu, cari gitu kan sholat tersebut. Sebab mereka jadi ganteng, sebab dia di depan. Nah, ketika beres teh ngeureuy, Pak Ustaz, si Allah rema sholatna, kan enggak saya Pak Ustaz, enggak gitu kan. Gitu. Jadi mereka sendiri nanti yang akan menanamkan biasa baik itu susah. Makanya perlu mujahadah, perlu perjuangan, perlu bimbingan. Nah, jadi orang tua taubat itu hasan, itu bagus. Melakukan banyak amal ibadah yang baik, ciri taubat kan tidak melakukan banyak kesalahan. Ciri taubat kan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Lamun ayeuna muda, sebaliknya kalau anak muda ada tertinggal sholat 5 waktu mungkin biasa kan begitu. Tetapi kalau sudah tua meninggalkan sholat yang 5 waktu itu kurang ajar kan gitu. Itu wajar. Mungkin wajar kalau hitungannya, kalau tertinggal misalnya. Tetapi kan kalau sudah tua, ya itu kurang ajar. Makanya begitupun sebaliknya kalau sudah tua, misalkan tidak tobat, wah itu kan bisa dipertanyakan kan, semakin tua keladi semakin tua semakin jadi, misalnya kan begitu, main kaleci misalkan gitu kan, gatri kan gitu kan, foto diantar kan gitu misalnya. Itu kan itu lebih jelek. Nah, jadi minasyu atau batu minasy itu hasan. Tetapi wa minasyar dari pemuda yang taubat itu ahsan. Itu ahsan. Kemudian berehan wajudul minal agniya hasan. Memberi, berbuat baik, bersedekah dari agniya itu hasan. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Berbuat baik dari orang yang fakir
Dia fakir, kurang, tapi terus aja sedekahnya. Dan sedekah itu bukan diukur dengan nominal, tetapi diukur dengan kemampuannya dan ikhlasnya. Nah itu ya wajar dia banyak bersedekah, banyak memberi wajar dari orang yang agnia. Tetapi ada yang lebih bagus, itu sudah hasan. Tetapi ada yang lebih bagus jika itu dilakukan minal fuqara, dari orang yang fakir, atau dari orang yang fakir melakukan banyak kebaikan, memberi, bersedekah. Itu dari yang fakir itu lebih ahsan, lebih bagus. Nah, yang lebih bagus itu lebih bagus. Nah, sebenarnya ketika kita tidak punya, kemudian amal yang tetap dan istiqomah, yaitu sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang dahsyat. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Nah, adapun sebaliknya Anbanil Muhammad, jadi 4 yang tadi adalah baik, tetapi ketika dilakukan oleh 4 orang itu menjadi lebih baik. Kategori baik itu ternyata di sini kita lihat bahwa dilihat dari orangnya, dilihat dari orang yang melakukannya. Sholat 5 waktu, anak kecil, pemuda, orang tua juga sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Tetapi ternyata ketika menjaga 5 waktunya itu berjamaah dilakukan oleh orang yang tua itu bagus. Tetapi yang menjaga 5 waktunya dari seorang pemuda itu ahsan, itu lebih keren gitu kan. Itu lebih keren. Sementara kan kita hari ini juga pengen yang lebih keren kan gitu. Bagiannya pengen lebih keren. Fotonya kan gitu, fotonya disulap kan gitu, dipakai apa kan gitu. Bisa supaya lebih keren kan begitu. Cari spot yang bagus, yang lebih keren. Itu keren, wah itu biasa. Itu yang lebih keren kan macam-macam kan begitu. Pengen yang lebih keren. Yang kedua itu hasan. Jadi itu hasan, kemudian hasan. Satu punya rasa malu dari laki-laki itu bagus. Tetapi punya malu dari perempuan itu adalah hasan. Yang kedua adil dari seorang laki-laki yang tidak punya wilayah, tidak punya kepemimpinan itu bagus. Tetapi akan lebih bagus kalau adil itu, tawasud itu, pertengahan itu dari umaroh. Kemudian yang ketiga, orang yang taubat itu, kalau yang taubatnya itu adalah syekh atau yang sudah tua itu bagus. Tetapi lebih bagus itu kalau seorang pemuda yang melakukan taubatnya. Kemudian yang keempat, berbuat baik, menjadi welas kasih, punya rasanya kasih sayang. Dari agnya itu hasan. Tetapi dari fuqara itu adalah hasan. Orang yang fakir punya rasa belas kasih yang baik itu adalah hasan. Kalau dari yang fakir. Nah, kemudian yang 4 ini, karena kita ingin menjadi yang terbaik, maka mudah-mudahan kita mampu melaksanakan yang 4 ini dengan lebih baik. Ya, kalau yang sudah berusia menjelang usia 35 tahun ke atas, gitu kan, udah 35 tahun ke atas, di sini manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa muqdan. Manis dada ilman kama rawa Rasulullah SAW qala manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala illa muqdan. Rawahu ad-Dailami. Jadi kalau kita bertambah ilmu, kita kan bertambah usia, mestinya bertambah ilmu. Kemudian setelah bertambah ilmu itu ya bertambah juga di dunia zuhdan, semakin zuhud di dalam dunia. Zuhud menjaga, semakin waro, semakin zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia, tetapi dunia yang ada tidak membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengan dunia itu bertambah usia tetapi juga semakin lalai dengan ibadahnya, lam yazdad ta'ala illa mudan, kecuali akan bertambah dengan Allah semakin jauh. Jadi semakin bertambah ilmu, tidak semakin bertambah juhud, tidak semakin bertambah hidayah, tidak semakin bertambah taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang itu tidak akan bertambah kecuali
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tambah ilmu, tambah taat, tambah ilmu, tambah taat, tambah usia, tambah taat. Arek itu baik, kan begitu kan? Kalau Ustaz siapa itu? Happy. Nah, arek itu baik, kan begitu, arek anger baik. Nah, geus tambah usia arek itu baik. Nah, moal kenal dengan Allah, nah arek dia anu baik, nah gitu kan. Itu kan menjadi salah satu yang terpenting bahwa semakin tambah usia, nambahan ilmu, nambahan taat. Itu nambahan taat. Lain malah nambahan maksiat, lain nambahan doraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kalau semakin tambah ilmu, semakin tambah taat, berarti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ruh kita perlu nutrisi dengan taklim, dengan ngaji. Kalbu kita perlu nutrisi dengan banyak zikrullah. Nafsu kita perlu nutrisi dengan mujahadah. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, meluangkan waktu untuk ngaji, meluangkan waktu untuk amal, melangkahkan kaki untuk ibadah, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali untuk hari ini 4 perkara yang bagus dan 4 perkara lebih bagus. 4 perkara bagus, 4 perkara lebih bagus. Kalau kita pengen yang lebih bagus. Kalau anak pemuda